إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Jamaah Jumat azakumullah, ada sebuah tamthil, sekelompok pasukan kuat, hebat datang ke perkampungan kumuh. Mereka yakin bahwa perkampungan kumuh ini sebentar lagi akan dilanda bencana. Banyak yang tidak mau. Orang-orang di perkampungan kumuh ini diseret, ditarik, diikat, dimasukkan ke truk misalnya. Yang tidak mau binasa. Yang mau dengan diikat, dengan bersusah payah. Mungkin ada yang dipukul. Kemana dibawa orang-orang kasihan ini, yang miskin yang berada di kampung kumuh ini? Dimasukkan ke hotel berbintang 5 dengan fasilitas yang super mewah. Tanyakan kepada seluruh penduduk di muka bumi ini, kepada para profesor, doktor yang pintar-pintar ini, sekelompok pasukan ini tercela apa terpuji, baik apa buruk, bikin onar apa bikin nikmat, kita semua sepakat. Antum tahu siapa pasukan yang galak ini? Mereka adalah pasukan kaum muslimin. Mereka adalah mujahid fi sabilillah yang mendatangi negeri-negeri kafir, yang ketika tidak didatangi oleh pasukan muslim, mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Untung pasukan Islam datang, mengenalkan Islam kepada mereka, mengajak mereka mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Awalnya mereka enggan, tidak mau, karena tentu mereka tidak yakin. Dari kecil dicekokin Tuhan ada 3. Dari kecil dicekokin Tuhan itu ada di pohon besar, di batu besar, di pinggir pantai dan seterusnya. Tiba-tiba datang sekelompok pasukan hebat ini mengenalkan bahwa Tuhan tidak kelihatan, bersemayam di atas aras, pencipta seluruh jagat raya alam semesta. Harus disembah dengan cara rukuk, sujud, i'tidal, iftiros, tawaruk dan seterusnya. Yang mereka tidak kenal, tentu mereka tidak langsung terima. Tapi pasukan ini tidak peduli, demi kasih sayang terhadap sesama, supaya tidak kekal di neraka selama-lamanya. Inilah pasukan Islam. Maka antum jangan bicara tentang HAM, jangan bicara tentang kebaikan dan keburukan di hadapan orang-orang kafir. Nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung. Tentu mereka tidak percaya dengan kaidah seperti ini. Kita yakin seyakin-yakinnya betapa para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in membawa misi suci, misi mulia karena menyelamatkan manusia dari kekekalan di neraka. Bahkan digambarkan oleh Nabi, mereka ditarik dengan tali, dengan tambang. Mereka tidak mau, mereka gigit-gigit tali itu. Padahal ditarik kemana? Ke surga. Ditariknya ke surga. Orang kafir ibarat anak kecil. Anak kecil, anak-anak kita tentu kalau dibiarkan mereka nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau baca Al-Quran, nggak mau menghafal Al-Quran, maunya senang-senang main game dan seterusnya. Anak kecil, maklum. Orang-orang kafir nggak ubahnya seperti anak kecil. Mereka tidak tahu sholat itu apa, saum itu apa, tauhid itu apa. Maka diajari, dan awalnya mereka enggan. Mereka ogah-ogahan, terpaksa mengucapkan la ilaha illallah, nggak masalah. Setelah mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, kewajiban dan hak mereka persis seperti kaum muslimin.
Mereka duduk di majelis ilmu, mereka duduk untuk mendengarkan khutbah Jumat, mereka duduk untuk mendengarkan kalam Allah wa qala Rasul. Akhirnya sadar mereka, akhirnya taubat mereka, akhirnya mereka tahu kebenaran milik Allah dan Rasulnya sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan yang masuk dalam kategori radhiyallahu anhum wa radu an wa adalum jannat, kelompok manusia yang dijamin ridha oleh Allah. Mereka ridha kepada Allah, dijamin surga, dijamin ampun. Bagaimana awal mula dia masuk Islam di tahun 10 atau 9 Hijrah itu? Terpaksa aku masuk Islam. Terpaksa aku masuk Islam. Dipaksa oleh Nabi, ditekan, gak ada pilihan. Dengan berbagai macam cara dari awal. Dirayu, dibujuk supaya masuk Islam. Diawali dengan pernikahan beliau dengan anak Abu Sufyan yang sudah janda dan tidak terlalu muda, dinikahi oleh Nabi SAW untuk melembutkan hati Abu Sufyan. Seorang Nabi, manusia termulia, mau menikahi anakku. Dan Abu Sufyan merasa tersanjung walaupun belum masuk Islam. Tapi anaknya yang sudah janda, barangkali jarang laki-laki yang mau. Ini Rasulullah, manusia termulia, tertampan, terhebat fisiknya, ilmunya, ketakwaannya, mau menikahi. Ini siasat syariah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Berbagai macam cara. Sampai pada akhirnya aku tidak bisa mengelak lagi. Terpaksa aku masuk Islam. Setelah Nabi mengatakan dalam Futuh Mekah, barang siapa yang masuk Masjidil Haram, aman. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya, menutup pintunya, aman. Satu lagi, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, aman. Abu Sufyan mengira akan dipenggal lehernya oleh Nabi SAW, karena selama ini memusuhi Islam dan kaum muslimin luar biasa. Malah mendapat sanjungan yang luar biasa. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, aman. Di sini Abu Sufyan dengan jujur mengatakan, terpaksa aku masuk Islam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, tahukah orang-orang kafir itu bahwa para wanita tidak akan ditanya oleh Allah bagaimana agama suaminya? Suaminya sholat apa tidak, suaminya berbuat taat apa berbuat maksiat, minum khamar, berjudi. Seorang istri tidak akan ditanya oleh Allah. Mana contoh besar Asia? Asia tidak disalahkan oleh Allah, tidak ditanya oleh Allah, padahal suaminya ahli maksiat besar. Barangkali manusia paling maksiat di muka bumi ini, Firaun laknatullah alaihi. Asia sebagai istri diam, tidak berbuat apa-apa, tidak ada nasihat dan seterusnya. Disalahkan oleh Allah? Tidak. Tapi jangan tanya laki-laki kita semua. Kita biarkan istri kita tidak sholat, kita biarkan istri kita tidak pakai jilbab, kita akan ditanya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Tahukah orang kafir kaidah ini? Tidak tahu. Seorang laki-laki akan diseret ke neraka, padahal dia sholat, puasa, zakat, haji, menjaga diri dari maksiat, diseret ke neraka. Gara-gara apa? Dia tinggalkan, dia biarkan istrinya berbuat maksiat. Orang kafir tahu ini? Enggak tahu. Maka karena mereka, kebodohan mereka, orang-orang kafir yang terdiri dari Amerika, Eropa, Jepang dan seterusnya, mereka harus sama. Hak kewajiban laki dan perempuan, suami dan istri harus sama sesama-samanya. Mereka bodoh, mereka jahil, mereka nggak tahu kaidah ini. Maka nggak akan nyambung kita berbicara tentang emansipasi wanita, berbicara tentang HAM, berbicara tentang hak asasi manusia, nggak akan nyambung. Mereka nggak tahu apa-apa. Kaum muslimin sudah diberitahu oleh Allah lewat lisan Nabi SAW. Maka jangan capek-capekkan diri kita berbicara kepada mereka tentang hak asasi manusia, hak suami istri, dan gak akan nyambung.
Mereka terlalu jauh ke belakang. Kita sudah diberitahu oleh Allah dan Rasulnya bahwa ini berhubungan dengan akhirat. Maka yang penting bagi kita tidak usah meladeni mereka. Yang penting terus berdakwah, terus berdakwah, terus berdakwah. Jangan berhenti sampai kita mati. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام.